Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Muardi Solo. Tak hanya Gibran Teguh, 11 pasangan bakal calon kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Jawa Tengah juga menjalani tes kesehatan. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti tes kesehatan di RSUD Dr. Muardi Solo bersama pasangannya di Pilkada Surakarta Teguh Prakosa. Tes kesehatan ini meliputi pemeriksaan jasmani, rohani, dan narkoba. Pemeriksaan ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Pemeriksaan kesehatan hari ini tidak hanya diikuti pasangan Gibran Teguh, tetapi juga ada bakal pasangan calon yang maju melalui jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo. Tidak hanya bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, bakal calon kepala daerah dari 4 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah seperti Sukoharjo, Magelang, Wonogiri, dan Blora juga jalani tes kesehatan. Para bakal calon pasangan menjalani tes swab tes terlebih dahulu di RSUD Dr. Muardi Solo untuk memastikan bebas dari COVID-19. Hasil tes kesehatan akan diberikan ke KPU pada 12 September mendatang. Tiga pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan mengikuti tahapan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Tes kesehatan ketiga bakal calon kepala daerah akan berlangsung selama 2 hari dengan didampingi 30 tim dokter. Inilah ketiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Di hari pertama tes kesehatan, pasangan Muhammad Rahayu Saraswati, Siti Nur Azizah Ruhamabet, dan Benyamin Daphni Pilar menjalani tes kesehatan sebagai syarat peraturan KPU. Tes kesehatan akan berlangsung selama 2 hari dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai salah satu rumah sakit yang sesuai prosedur peraturan KPU. KPU Kota Tangerang Selatan itu melaksanakan tahapan pemeriksaan untuk bakal pasangan calon ya, tempatnya di kantor di RSUD Kabupaten Tangerang. Itu waktunya tanggal 8 sampai tanggal 9, jadi ada 2 hari. Hari ini ketiga bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan mengikuti tes kesehatan jasmani. Sedangkan keesokan harinya ketiga bakal pasangan calon akan mengikuti tes psikologis dan narkotika dengan melibatkan 30 tim dokter. Balon ini harus menempuh 3, yaitu kesehatan jasmani, psikologis, dan bebas narkotika. Hari ini jasmani saja, besok jadwalnya untuk psikologi dan narkotika. Ada tim dokter, ada 30 ya? 30 ya, karena cukup lengkap pemeriksaan hari ini. Nantinya hasil tes kesehatan akan diserahkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu syarat calon wali kota dan wakil wali kota. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tahapan pilkada serentak dikhawatirkan jadi klaster baru COVID-19 karena adanya sejumlah bakal calon peserta yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi pelanggaran pilkada di tengah pandemi pun akan dievaluasi. Penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2020 diwarnai pelanggaran protokol kesehatan. Massa di sejumlah daerah berkerumun saat pendaftaran bakal calon peserta Pilkada ke KPU. Bahkan sebagian orang tidak mengenakan masker dan tidak jaga jarak. Akibatnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu terpapar COVID-19. Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran Pilkada pada 4 hingga 6 September lalu. Bahwa memang di Undang-Undang 10 tidak ada sanksi pidana terkait dengan protokol kesehatan. Namun demikian, Bawaslu punya kewenangan untuk meneruskan terkait pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang Pemilihan. Ya, ada misalnya di ketentuan Undang-Undang 6 2015 mengenai karantina, Undang-Undang 4
1984 tentang wabah penyakit. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustofa, DPR akan membahas sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan dalam Pilkada serentak 2020. Evaluasi juga akan dilakukan bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri. Maka itu kita minta dituangkan di dalam PKPU secara detail. PKPU maupun Perbawaslu secara detail terkait dengan semua tahapan termasuk pendaftaran sampai nanti kepada pemungutan itu harus disesuaikan dengan protokol COVID-19. Secara detail kita minta digambarkan dan juga kita minta Kemendagri juga untuk memberikan sebuah kepastian bahwa ini akan ditaati oleh semua calon kepala daerah terutama bagi para petahana. Sebelumnya, Kemendagri tengah mengkaji sanksi penundaan calon terpilih hingga 6 bulan ke depan jika terus melanggar protokol kesehatan. Sebab jika dibiarkan terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan pilkada tetap akan digelar meski di tengah pandemi COVID-19. Namun Presiden menegaskan bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat. Penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar. Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Memiliki program pro rakyat dan berkomitmen memajukan daerah yang dipimpin menjadi landasan utama Partai Perindo dalam mendukung pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 2020. Bagi Perindo, selain memiliki kemampuan untuk mensejahterakan rakyat, pasangan calon juga harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Di pemilihan kepala daerah serentak 2020, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat akan memiliki pemimpin baru. Untuk pilkada di daerah yang mendapat sebutan Negeri Sejuta Pesona ini, Partai Perindo memberikan dukungannya kepada pasangan calon Risman Anwar dan Rudi Haryansyah. Memiliki visi misi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, pasangan ini yakin mampu memenangkan pilkada serentak 2020. Berbekal restu dari parpol pengusungnya termasuk Partai Perindo, pasangan ini melakukan pendaftaran ke kantor KPU Pesisir Selatan. Dari masyarakat sendiri memang banyak berharap pada pasangan RA dan Rudi ini, maka Ketua DPD melalui kita juga menyampaikan ini kepada DPP untuk dapat diberi dukungan. Sementara itu di Kota Tangerang Selatan, Perindo memberikan dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Muhammad dan Rahayu Saraswati. Perindo menilai pasangan ini berkompeten untuk membangun Kota Tangsel agar lebih baik lagi. Kami melihat pasangan ini merupakan kombinasi yang sangat cocok sekali. Dan juga kami melihat dari pasangan ini memiliki pengalaman menjadi pemimpin. Perhelatan Pilkada serentak 2020 bakal digelar 9 Desember 2020. Untuk itu, Perindo bertekad mensukseskan pesta demokrasi ini, sekaligus berkomitmen akan memenangkan pasangan yang diusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Melanggar protokol kesehatan, sejumlah warga di Jakarta terjaring razia dan dihukum menyapu jalan. Kami kembali saat lagi untuk Anda.